Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhadi selaku founder dari P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur dari P4I. Yang kami hormati Mas Arif Wicaksono selaku narasumber pada malam hari ini, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara workshop eksklusif pada malam hari ini, mari kita ucapkan syukur. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya juga kami sampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta workshop eksklusif dengan tajuk pembuatan poster pembelajaran dengan Canva berbantuan AI, di mana workshop eksklusif ini nantinya akan berlangsung selama 5 hari, begitu ya Bapak Ibu, yaitu mulai tanggal 13 November 2023 sampai tanggal 15 November 2023. Di mana dalam kurun waktu 5 hari tersebut terdapat dua agenda, yaitu pertemuan secara online melalui Zoom meeting, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 November 2023, dan juga diskusi secara interaktif melalui grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Jadi nanti jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam membuat poster pembelajaran dengan Canva berbantuan AI, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan, di mana di dalam grup WhatsApp tersebut sudah ada narasumber yang akan memaparkan materi untuk workshop eksklusif pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya. Dan juga Bapak Ibu, untuk acara pada malam hari ini ada beberapa acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua yaitu sambutan oleh direktur kami. Yang ketiga pemaparan materi. Yang keempat diskusi dan yang kelima adalah penutup. Langsung saja begitu, guys, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara workshop virtual pada malam hari ini bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan yang kedua langsung saja Bapak Ibu yaitu sambutan dari Direktur P4I yaitu Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD. Kepada beliau kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Pak Moderator. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suwardi selaku salah satu pendiri dari Guru Inspiratif Indonesia. Yang terhormat Bapak narasumber dan Pak Moderator. Dan juga Bapak Ibu semua yang menyempatkan hadir di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak Ibu, lancar aktivitas Bapak Ibu semua. Nah, di malam hari ini kami dari Guru Inspiratif Indonesia mengadakan workshop ya, workshop dengan tema pembuatan poster pembelajaran dengan Canva ya, berbantuan AI. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah Canva ya. Canva merupakan salah satu web yang bisa dikatakan selama beberapa tahun terakhir ini, ya, 2 hingga 3 tahun terakhir ini sangat populer. Khususnya setelah era pandemi ini banyak Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru yang mulai paham dengan manfaat Canva. Padahal Canva ini sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi selama khususnya 1 tahun terakhir ini banyak Bapak Ibu sudah memahami apa itu Canva. Yaitu paling tidak paham Canva itu merupakan salah satu tools ya web yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses desain grafis. Nah, mungkin selama ini sudah pernah membuat poster, mungkin sudah pernah ya, mungkin sudah membuat presentasi, mungkin yang paling sering ya, membuat presentasi, membuat seperti PowerPoint gitu, membuat media presentasi juga bisa, dan membuat hal-hal yang terkait dengan desain grafis. Nah, tetapi Canva itu sifatnya nantinya yang kita pelajari terus berkembang, Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu belajar satu kali, mungkin belum cukup ya, karena ternyata dalam beberapa kurun waktu terakhir ini Canva memberikan tambahan beberapa fitur yang disebut dengan AI. Canva juga mengikuti perkembangan zaman, ada namanya AI atau Artificial Intelligence yang jelas membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan Canva-nya. Nah, seperti apa AI yang dikembangkan Canva ini nanti akan kita bahas dengan
narasumber kita yaitu Bapak Noval Abdillah SPDGR. Beliau merupakan Duta Teknologi Kemdikbudristek. Nah, cuma ada sedikit kendala. Kami dari tim Guru Inspiratif Indonesia memohon maaf sebesar-besarnya. Ternyata untuk malam hari ini Bapak Noval Abdillah berhalangan hadir secara mendadak, gitu, Bapak Ibu. Tetapi kami akan siapkan narasumber pengganti khusus malam ini, Bapak Ibu. Jadi ada Mas Arief Wicaksono yang nanti yang sudah sering menjadi narasumber juga di kegiatan kami selama beberapa bulan terakhir ini akan memaparkan menggantikan Bapak Noval Abdillah yang mendadak tidak bisa hadir karena halangan tertentu. Khusus hari ini nanti akan memaparkan tentang awal seperti apa Canva, seperti apa mendaftar Canva dan sebagainya. Dan nanti di hari kedua dan hari ketiga Bapak Noval insya Allah hadir untuk mendampingi Bapak Ibu menyampaikan tentang materi-materi berikutnya. Mungkin itu sedikit gambaran tentang kegiatan dari Guru Inspiratif Indonesia, pembuatan poster pembelajaran dengan Canva berbantuan Artificial Intelligence. Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur dari P4I atas pembukaan untuk acara workshop virtual pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu saya Maulidi Arsimur Islamiyah. Izinkan saya untuk memandu jalannya acara workshop virtual pada malam hari ini. Dan juga bagi Bapak Ibu, sekedar informasi bahwasanya Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi di kolom chat karena segala bentuk administrasi terkait dengan sertifikat, daftar hadir, dan lain sebagainya telah tim kami handle, di mana nanti terkait dengan hal tersebut akan kami bagikan di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan nanti di akhir acara begitu nih Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan dan mungkin sinyalnya terkendala nantinya keluar dan masuk Zoom begitu nih Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena workshop virtual pada malam hari ini kami rekam begitu nih Bapak Ibu, dan rekamannya nanti akan kami bagikan linknya di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke acara yang ketiga yaitu terkait dengan pemaparan materi di mana narasumber pada malam hari ini ada Mas Arief Wicaksono. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menanyakan kepada Bapak Ibu apakah Bapak Ibu sudah siap untuk berdiskusi pada malam hari ini? Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memulai acara workshop virtual pada malam hari ini? Di sini ada Ibu Delta siap, ada Ibu Reni Tazia siap. Baik, bagi Bapak Ibu yang lain bagaimana? Insya Allah siap, siap, siap. Wah, ini sepertinya Bapak Ibu yang lain juga siap dan harapkan harapan kami Bapak Ibu selalu semangat dari acara awal sampai nanti di akhir. Begitu ya Bapak Ibu. Langsung saja kepada Mas Arief Wicaksono kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Maulidi selaku moderator. Bismillah, saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I, Guru Inspiratif Indonesia. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I, Guru Inspiratif Indonesia. Yang saya hormati Mbak Maulidi selaku moderator pada kegiatan malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual pembuatan poster pembelajaran dengan Canva yang berbahagia. Mungkin malam hari ini saya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Randi, Bapak Ibu, malam hari ini saya menggantikan Pak Noval yang memang seharusnya mengisi pada kegiatan malam hari ini, namun dengan kendala beliau, maka malam hari ini khusus hari ini saya gantikan Bapak Ibu, dan insya Allah materinya sudah ada di saya dan nanti akan saya paparkan dan tidak ada yang saya kurangi begitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga nantinya bisa berdiskusi bersama saya karena di sini juga saya belajar bersama Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih banyak dalam hal pembelajaran dan di sini kita belajar bersama. Saya pandu untuk pembuatan poster pembelajaran dengan Canva berbantuan Artificial Intelligence ini Bapak Ibu.
Nah, mungkin langsung saja Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, ini materi yang sudah Pak Novel siapkan sebelumnya karena mendadak beliau tidak dapat mengisi pada malam hari ini sehingga harus saya gantikan. Ini ya nama Pak Novel sendiri selaku beliau juga Duta Teknologi Kemdikbudristek dan beliau juga guru SD di salah satu sekolah dasar di Situbondo, Bapak Ibu. Dan di sini saya selaku instruktur di Guru Inspiratif Indonesia menggantikan beliau khusus untuk malam hari ini dan menyampaikan materi yang dasar terlebih dahulu Bapak Ibu. Sehingga saya kira akan lebih mudah Bapak Ibu pahami, terutama Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan Canva untuk pembelajaran, untuk pembuatan presentasi atau mungkin desain-desain yang lain, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini tema kita seperti yang sudah ada, yang sudah disampaikan sebelumnya di poster yang sudah dibagikan. Nah, malam hari ini khusus kita akan membahas terkait dengan desain poster pembelajarannya, dimulai dengan mengenal terlebih dahulu Bapak Ibu terkait dengan poster pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, langsung saja masuk ke dalam materinya Bapak Ibu. Di sini saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom meeting malam hari ini. Ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Selama ini apakah Bapak Ibu pernah menggunakan AI dalam menyelesaikan suatu pekerjaan? Nah, silakan Bapak Ibu yang pernah menggunakan AI, apapun itu Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom chat. Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu silakan bisa ketikkan di kolom chat apa saja AI yang pernah digunakan. Belum ada yang pernah, ada yang belum. Kalau pernah, apa yang pernah digunakan Bapak Ibu? Mungkin seperti ChatGPT. Nah, ini ada sepertinya Bapak atau Ibu Frita Williza, ChatGPT pernah pakai, baru Quizzes kemarin ya bisa pakai AI. Bapak Ibu yang mungkin sudah mengikuti kegiatan di minggu pertama kemarin, Bapak Ibu pasti sudah mengikuti juga bagaimana penggunaan AI di Quizzes begitu Bapak Ibu ya. Dan kebanyakan sudah menggunakan ChatGPT ya Bapak Ibu. Karena memang sudah lama sebenarnya kalau ChatGPT itu. Malam hari ini kita lebih banyak fokus untuk ke poster pembelajarannya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Dan mungkin nanti di akhir sesi akan saya contohkan bagaimana sampelnya saja beberapa hal terkait dengan penggunaan AI yang ada di Canva gitu, Bapak Ibu. Pernah untuk membuat soal. Oh ya, di kuisis kemarin juga untuk membuat soal ya, Bapak Ibu. Di ChatGPT juga bisa buat soal. Ada yang pernah, ada yang belum. Malam hari ini Bapak Ibu akan saya bantu untuk dipandu Bapak Ibu untuk menggunakan AI di dalam pembuatan poster pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bagaimana menurut Anda? Apakah gambar di samping ini adalah sebuah poster? Bagian apa yang paling menarik untuk diperhatikan? Silakan Bapak Ibu juga bisa berkomentar di kolom chat, bisa berkomentar kembali. Apakah gambar di samping ini adalah sebuah poster? Bagian apa yang menarik untuk diperhatikan? Mungkin warnanya atau gambarnya, silakan Bapak Ibu bisa berkomentar. Bagian apa yang menarik dari poster ini? Gitu. Desainnya, kan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu teksnya dan lain sebagainya, kata-katanya mungkin seperti itu. Warna, desain, oke, gambarnya, gambarnya menarik. Bagus semua ya pendapatnya Bapak Ibu. Saya rasa eh, Bapak Ibu sudah punya dasar untuk melihat bagaimana poster yang akan dibuat nantinya. Bapak Ibu sudah bisa menilai bagaimana poster yang bagus, poster yang menarik itu seperti apa. Gitu. Teks dan gambarnya menarik.
Teks di sini maksudnya mungkin lebih ke fontnya begitu Bapak Ibu ya. Pemilihan fontnya, warna font dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Oh, terlalu ramai gambarnya. Oke, Bapak Ibu pendapatnya tidak ada yang salah. Silakan Bapak Ibu, pendapatnya tidak ada yang salah. Semua pendapat bisa diterima karena kalau kita bicara dengan desain itu sudah apa namanya? Itu tergantung pribadi begitu Bapak Ibu. Ada yang menilai ini mungkin kurang, ini mungkin terlalu ramai dan lain sebagainya. Tergantung selera Bapak Ibu itu untuk desain itu. Karena ada juga yang mungkin nggak cocok warnanya dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita punya ada satu acuan, setidaknya warna itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu tercampur dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Yang mungkin dasar-dasarnya seperti itu. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk definisi poster. Di sini Pak Noval sendiri mengambil dari pendapat orang lain ya Bapak Ibu. Mengutip pendapat orang lain, poster adalah media gambar. Nah, media gambar ya Bapak Ibu, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, itu media gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual Bapak Ibu. Unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata untuk dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikan pesan secara singkat. Nah, yang perlu kita garis bawahi juga ada beberapa eh, hal mungkin Bapak Ibu ya. Di sini media gambar, media gambar. Kemudian mengkombinasikan Bapak Ibu. Unsur-unsurnya apa saja? Unsur-unsur visual seperti garis, gambar, kata-kata. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat menarik perhatian Bapak Ibu. Dan nanti juga untuk tujuan itu ya kita masih bisa masih bisa dikembalikan lagi, tujuannya masih bisa disesuaikan lagi tergantung dari tujuan pembuatan poster itu sendiri Bapak Ibu. Menarik perhatian, mengkomunikasikan pesan secara singkat Bapak Ibu. Nah, ini mungkin jadi perbedaan antara poster dengan desain-desain yang lain seperti flyer atau brosur dan lain sebagainya. Poster ini disampaikan secara singkat. Artinya Bapak Ibu jika membuat poster itu bahasanya harus dibuat lebih padat Bapak Ibu. Karena kalau kita terlalu banyak mendefinisikan kemudian banyak deskripsi dan lain sebagainya, akhirnya nanti masuk ke dalam uh, jenis desain yang lain yakni seperti brosur Bapak Ibu. Di brosur kan pasti detail itu. Semua hal-hal yang mungkin berkaitan dengan tujuan pembuatan desainnya kan akan disampaikan semuanya. Sedangkan untuk poster ini disampaikan secara singkat. Pesan-pesannya disampaikan secara singkat. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Tujuannya juga untuk menarik dan mungkin nanti ada suatu follow up-nya, suatu apa ya? Ya ada ada ketertarikan sebagai yang membaca atau yang melihat poster tersebut untuk mengetahui lebih lanjut begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Bentar, saya hapus dulu. Di sini ada beberapa gambar Bapak Ibu. Ada dua gambar. Bapak Ibu coba bandingkan apa yang berbeda dari dua poster ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu poster mana yang baik gitu? Atau menurut Bapak Ibu poster yang baik itu bagaimana? Silakan Bapak Ibu bisa berkomentar kembali di kolom chat. Halo dari Mbak Maulidi, moderator, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kedengaran, Mas? Mungkin Bapak Ibu yang tidak terdengar suara, sepertinya masih belum bergabung di audio mungkin. Ibu Nur Nurayaningsih, sebelah kiri lebih sebelah kiri desainnya. Poster yang kiri rapi atur. Silakan Bapak Ibu bisa berkomentar, terserah. Komentarnya semuanya diterima, tidak ada yang salah dari pendapatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari sini saya coba untuk menilai terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasannya lebih dalam Bapak Ibu. Gambar orang langsung.
Silakan Bapak Ibu bisa berpendapat terkait dua poster ini, Bapak Ibu. Poster yang bagus warna hijau, yang desain warna kuning dan hijau. Kata-katanya lebih singkat dan jelas, komposisinya lebih kontras. Wah, Bapak Ibu saya rasa sudah bisa menilai antara poster yang bagus dan mungkin poster yang kurang bagus begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan komposisi, warna, dan lain sebagainya, desain. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa menilai bagaimana poster yang baik dan bagus begitu. Di sini terbukti dari komentar Bapak Ibu sudah banyak yang memberikan komentar positif Bapak Ibu, dan arahnya sudah sepertinya tahu Bapak Ibu mana poster yang lebih bagus, dan mungkin ini juga akan mempermudah Bapak Ibu nantinya ketika membuat poster. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas pendapatnya. Saya lanjutkan ke bagian berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada poster key Bapak Ibu. Jadi ada kunci-kunci dalam menentukan poster ini bagus atau tidaknya Bapak Ibu. Poster itu yang baik itu memiliki 4 hal berikut Bapak Ibu. Nah, yang pertama mudah dibaca, readability, kemudian yang kedua mudah dilihat, dan termasuk ini enak dilihat, sedap dipandang gitu Bapak Ibu. Kemudian legibility, mudah dimengerti, dan komposisi atau layout susunannya itu juga baik Bapak Ibu. Ini beberapa kunci supaya poster yang kita buat nantinya dapat menjadi poster yang baik gitu Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama, mudah dibaca Bapak Ibu. Kalau kita kembali di poster sebelumnya, dua poster ini, memang poster yang sebelah kiri terkesan mudah dibaca. Kalau kita pertama melihat yang sebelah kiri ini, tujuan apa ya, mata kita, kalau dari saya ya, pendapat saya pasti lebih ke arah orang ini Bapak Ibu. Gambar orang ini yang pertama dilihat, Akhirnya dari sini ingin ada keinginan untuk membaca lebih lanjut. Dan yang pertama pasti dibaca adalah judul dari posternya Bapak Ibu. Nah, novel coronavirus. Ya, namanya memang novel coronavirus Bapak. COVID-19 itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa poster dari dua poster ini yang lebih enak dibaca adalah poster sebelah kiri. Dan ini juga sudah dibuktikan oleh Bapak Ibu yang berkomentar di kolom chat tadi, bahwa poster sebelah kiri lebih enak dibaca dan lain sebagainya. Karena juga dari susunannya bagus begitu Bapak Ibu. Lebih enak dibaca. Kemudian yang kedua, visibility, mudah dilihat Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dari poster ini, dari kedua poster ini, yang pertama yang mudah dilihat begitu Bapak Ibu, lebih enak dipandang gitu, dia tetap ke poster yang sebelah kiri. Mungkin itu dari komposisi warnanya, kemudian ya kontras-kontras warnanya, pemilihan warnanya, dan desainannya, dan tatanannya mungkin. Dari situ enak dipandang daripada poster yang sebelah kanan gitu Bapak. Terkesan lebih campur aduk begitu ya Bapak Ibu. Dari tulisan-tulisannya yang terkesan campur aduk, kita lihat dari jauh pun tidak terlalu menarik begitu Bapak Ibu. Sedangkan poster yang sebelah kiri, dari jauh pun terlihat ini poster ada orang dengan gambar menggunakan masker, otomatis Bapak Ibu lebih penasaran nantinya untuk melihat lebih jauh, untuk membaca banyak hal yang ada di poster ini begitu. Kemudian selanjutnya mudah dimengerti Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kembali di dua poster ini, mana yang lebih mudah dimengerti? Entah itu dari kata-katanya atau mungkin dari gambar-gambar yang mungkin dibuat untuk mendeskripsikan Bapak Ibu. Di sini mungkin menuliskan gejalanya dengan titik-titik seperti ini Bapak Ibu, dengan poin-poin seperti ini. Sedangkan di poster yang sebelah kiri menuliskan gejalanya dengan gambaran orang-orang yang dengan ekspresi yang berbeda-beda Bapak Ibu. Akhirnya lebih melihat yang lebih menarik yang mana gitu Bapak Ibu. Tetap yang kiri ya Bapak Ibu. Karena dari di sini Bapak Ibu, unsur ketiganya ini mudah dimengerti, akhirnya orang-orang lebih tertarik ke yang sebelah kiri. Mudah dimengerti, demam seperti apa gambarannya, kemudian batuk pilek seperti apa. Ya meskipun
secara umum kita sudah paham batuk pilek seperti apa, sakit kepala seperti apa. Namun dengan tambahan dengan ekspresi-ekspresi gambar, perwakilan ekspresi gambar ini menarik perhatian lebih untuk kita mengetahui lebih lanjut begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir terkait dengan layout atau komposisi Bapak, susunan gitu. Dilihat dari sini susunannya memang lebih menarik dari poster yang sebelah kiri Bapak Ibu, di mana penempatan deskripsinya, kemudian penambahan ekspresi-ekspresi ini, gejala klinis terpisah dengan warna-warnanya, begitu komposisi warnanya juga Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah komposisi dari garis sampingnya begitu Bapak Ibu. Atau biasa kita sebut kalau di Word mungkin margin begitu Bapak Ibu. Kalau poster yang sebelah kanan ini mepet-mepet semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini tulisan-tulisannya mepet garis semua, terkesan tidak sedap dipandang gitu Bapak Ibu ya. Sedangkan yang sebelah kiri, Bapak Ibu kalau perhatikan ini memberikan space begitu Bapak Ibu, memberikan jarak di garis tepinya supaya komposisinya atau layoutnya begitu Bapak Ibu itu lebih bagus, lebih enak gitu untuk dilihat. Bapak Ibu juga bisa lihat bagaimana ini komposisi termasuk komposisi gambar besar seperti ini mungkin dari jauh lebih terlihat kayak lebih mengundang penonton untuk melihat lebih jauh dan lain sebagainya. Berbeda dengan poster yang sebelah kanan, di mana gambarnya terlalu kecil, mungkin jika dari jauh mungkin tidak terlalu sedap dipandang mungkin Bapak Ibu. Dan ya terkesan hanya nyempil begitu Bapak Ibu ya kalau bahasa Jawanya begitu. Sedangkan yang sebelah kanan posternya besar untuk menarik perhatian lebih pemirsa. Nah itu beberapa poster key Bapak Ibu. Berapa kunci untuk membuat poster supaya lebih baik atau lebih menarik begitu Bapak Ibu. Ada 4 hal ini yang perlu Bapak Ibu pahami supaya nanti Bapak Ibu bisa membuat poster yang baik. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke dalam bagian dari poster ini. Hal mendasar yang harus ada dalam poster. Ya mungkin ini kita buat secara umum Bapak Ibu ya, tidak semuanya seperti ini, namun ini menjadi spesifikasi minimal supaya kita melihat ini adalah sebuah poster yang baik. Gitu. Yang pertama pasti ada adalah judul Bapak Ibu. Di yang poster, 2 poster tadi, kita melihat ada judulnya dan juga ada subjudulnya. Sedangkan di sini ya kita melihat ada poster juga, judulnya sangat jelas Bapak Ibu, sekolah memang tempat belajar, sekolah gitu ya. Yang headline-nya penekanannya adalah sekolah begitu. Kemudian disusul dengan subjudulnya di sini merupakan penjelasan lebih lanjut begitu Bapak Ibu. Memang tempat untuk belajar. Slogan kalimat ajakan. Kalau di sini slogan atau kalimat ajakannya bergabung dengan body text-nya Bapak Ibu. Di sini yang paling bawah. Tapi belajar tidak harus di sekolah, dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi begitu Bapak Ibu. Nah, ini secara tidak langsung adalah kalimat ajakan supaya kita belajar lebih lebih banyak lagi dan belajar tidak terbatas hanya di sekolah saja begitu Bapak Ibu. Ada foto juga Bapak Ibu. Foto atau gambar yang juga membuat poster ini lebih menarik, lebih enak dilihat gitu. Dan ini puter biasanya itu berbentuk seperti sosial media dari pembuat posternya gitu. Kan ada beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook dan lain sebagainya yang biasanya dicantumkan di paling bawah begitu Bapak Ibu. Untuk kontak info atau kontak person kalau misalkan itu sebuah poster ajakan atau mungkin PPDB begitu Bapak Ibu. Nah, ini beberapa bagian dari poster yang seharusnya ada di dalam poster yang baik. Saya lanjutkan untuk cara membuat poster. Bagaimana membuat poster yang baik? Ini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan poster, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan, kemudian yang kedua ada eye catching, kemudian judul audien atau target audien, layout atau komposisi yang sudah saya paparkan tadi, sedikit saya paparkan, kemudian materi atau konten yang ada di dalam poster tersebut.
Kita ulik satu persatu Bapak Ibu. Mulai dari tujuan pembuatan poster. Tujuan itu memberikan informasi saja atau ajakan untuk berpartisipasi, berdiskusi, dan lain-lain. Sehingga Bapak Ibu sebelum membuat poster, Bapak Ibu perlu tentukan dulu tujuannya itu apa. Kalau tujuannya itu untuk ajakan, entah itu ajakan untuk pola hidup bersih, kemudian ajakan yang lain-lain, atau mungkin PBDB ya Bapak Ibu, penerimaan peserta didik baru. Nah, itu juga satu tujuan dari pembuatan posternya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tentukan tujuan terlebih dahulu sebelum membuat poster. Pastinya Bapak Ibu punya tujuan kan sebelum membuat poster tersebut. Tidak serta-merta tiba-tiba membuat poster kecuali ingin belajar lebih dalam terkait desainnya terlebih dahulu. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, eye catching. Ini lebih ke sedap dipandangnya begitu, menarik. Menarik pengunjung untuk melihat dan membaca lebih lanjut di antara jajaran poster yang display di sekitarnya. Nah, kalau ini mungkin poster yang ditempel pada apa ya, mading, majalah dinding, atau mungkin poster yang ditempel di tempat-tempat umum, kan biasanya tidak hanya satu poster, Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat poster tersebut dapat lebih menarik daripada poster-poster yang lain? Mungkin Bapak Ibu bisa tentukan kontras warnanya, pemilihan gambarnya seperti di poster dua poster yang kita bandingkan tadi, poster yang sebelah kiri ada foto orangnya, ada gambar orang dengan masker dari jauh yang cukup besar ya Bapak Ibu. Sehingga dari jauh itu terlihat dan lebih menarik perhatian daripada mungkin poster yang sebelah kanannya yang gambarnya terkesan lebih kecil sehingga harus dekat terlebih dahulu untuk melihat lebih lanjut. Sedangkan poster yang sebelah kiri dari jauh pun kita sudah melihat itu menarik gitu sehingga ada ketertarikan dari yang melihat poster untuk membaca lebih lanjut gitu Bapak Ibu. Karena juga dari desainnya sedang dipandang dan lain sebagainya. Kemudian judul. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu ketika membuat judul dari sebuah poster, Bapak Ibu sebisa mungkin membuat dengan kata-kata yang efisien Bapak Ibu, yang pendek, tajam dan mengajak atau mendorong membaca untuk membaca lebih lanjut. Jadi di situ ada ketertarikan dari pembaca ketika pembaca itu membaca judulnya saja. Kalau dari judulnya sudah menarik atau terlalu panjang, maka kecil kemungkinan pembaca akan membaca sampai bawah-bawahnya, membaca deskripsi dan mungkin kontennya gitu, isinya. Sehingga Bapak Ibu perlu menulis judul yang menarik dan juga persuasif, sifatnya persuasif. Dan cukup pendek Bapak Ibu. Jangan terlalu panjang supaya pembaca dengan singkat itu sudah memahami apa maksud dari poster tersebut begitu. Selanjutnya Bapak Ibu perlu tentukan juga target audiens. Siapa yang ingin apa namanya? Siapa yang ingin dituju dari pembuatan poster tersebut. Kalau mungkin siswa begitu untuk lebih bisa mengaplikasikan pola hidup bersih dan sehat PHBS, artinya Bapak Ibu tentukan dari awal target audiensnya itu seperti apa. Kalau siswa silakan nanti buat poster yang mungkin kaya akan warna begitu, warna-warni begitu. Karena anak kecil itu suka dengan warna-warna yang bagus begitu. Jika Bapak Ibu membuat poster untuk kegiatan yang mungkin terkait dengan teknologi, silakan Bapak Ibu sisipkan gambar-gambar yang berbau teknologi pada poster tersebut gitu. Atau mungkin lebih ke parenting. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan isi-isinya, gambar-gambarnya, garis-garisnya sesuai dengan konten tujuan target audiensnya itu tadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu menentukan di awal atau mencari target audiensnya itu siapa yang akan membaca poster ini. Dan dalam hal ini yang terpenting itu Bapak Ibu menyusun seberapa dalam isi poster, baik dari judul, materi, dan atau istilah-istilah ilmiahnya. Kalau mungkin targetnya hanya anak-anak sekolah dasar atau mungkin sekolah menengah, artinya Bapak Ibu tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu dalam, terlalu ilmiah begitu. Kecuali Bapak Ibu gunakan ini untuk target audiensnya mahasiswa atau mungkin ya
dosen dan lain sebagainya, Bapak Ibu perlu gunakan istilah-istilah ilmiah untuk menarik perhatian dari target audiens tersebut. Kemudian ini beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, layout atau komposisi. Jadi Bapak Ibu jangan memadati seluruh area poster dengan konten saja. Pastikan poin-poin penting yang ingin disampaikan itu setinggi eye level dari audiens tersebut. Kalau kita bicara eye level ya Bapak Ibu, kita artinya bicara terkait dengan poster yang lebih banyak ditempelkan pada media-media umum gitu Bapak Ibu. Kan kalau misalkan di sebuah mading gitu, kita mengira-ngira supaya tinggi poster yang kita tempelkan juga itu dapat dijangkau oleh pembaca begitu, target audiennya, dan itu dari pemilihan gambar-gambarnya pun sudah dari jauh itu terlihat begitu Bapak. Di sini yang disebut dengan eye level audiennya. Sehingga Bapak Ibu perlu sesuaikan supaya tujuannya juga untuk lebih enak dipandang, menarik dan enak dipandang. Eye catching gitu, eye level dan eye catching. Dan yang terakhir Bapak Ibu, materi atau konten. Materi disampaikan bisa lebih singkat dan padat. Pemaparan materi yang lebih detail bisa melalui leaflet atau brosur yang bisa diletakkan di bawah poster. Nah ini Bapak Ibu, ini yang tidak kalah menarik adalah terkait dengan konten Bapak Ibu. Karena di awal juga sudah saya sampaikan bahwasanya poster ini berbeda dengan brosur atau leaflet Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu beberapa hal, atau mungkin Bapak Ibu saya kasih gambaran seperti poster Olimpiade atau mungkin poster lomba-lomba tertentu. Biasanya kan ada di bagian bawah ada kontak pesan dan juga ada link untuk mengunduh jumlah dan juknis petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis begitu Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak terlalu memadati poster tersebut dengan penjelasan-penjelasan yang terlalu memakan tempat begitu Bapak Ibu. Cukup di poster itu yang singkat-singkat saja. Untuk penjelasan detailnya Bapak Ibu bisa arahkan ke brosur atau mungkin dalam bentuk online ya, e-brosur dan lain sebagainya, supaya tidak terlalu padat di poster tersebut. Karena kalau terlalu padat seperti poster yang sebelah kanan yang kita bandingkan tadi, itu terlalu banyak tulisan-tulisannya sehingga pesan yang seharusnya sampai itu malah tidak terbaca gitu Bapak Ibu. Karena sudah tidak menarik di mata pembaca gitu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan beberapa tata cara untuk pembuatan posternya. Dan di sini kita lanjut ke prinsip desain dari poster Bapak Ibu yang perlu dipertimbangkan saat Bapak Ibu mendesain poster. Yang pertama, Bapak Ibu perlu perhatikan keseimbangan atau balancingnya. Keseimbangan mungkin layout ya Bapak Ibu. Kita kembali ke layout atau susunannya tadi. Keseimbangan Bapak Ibu taruh kanan kirinya seperti apa supaya balance kanan kiri tidak terlalu menumpuk di sebelah kanan saja, tidak terlalu menumpuk di sebelah kiri saja begitu. Ada keseimbangan di sana supaya menarik juga, supaya lebih enak dipandang. Kemudian alur baca atau movement. Kalau kita melihat dari poster yang sebelah kiri tadi, itu kita terlihat dengan jelas alur bacanya dari mana dulu. Mungkin kalau orang pertama melihat, yang pertama dilihat adalah gambar yang besar, gambar orang menggunakan masker, kemudian baru melihat judulnya. Dari judul turun ke sebelah kanan, kemudian ke tengah dan ke bawah-bawah dan lain sebagainya. Nah itu alur bacanya memang harus sesuai Bapak Ibu. Alur baca memang harus runtut begitu. Jangan jangan apa ya terlalu melangkah-langkah gitu. Kalau memang bawahnya judul itu deskripsi yang harus dibaca terlebih dahulu, jangan di bawahnya itu ditaruh langsung ke inti kontennya gitu. Jadi Bapak Ibu perlu sesuaikan juga alur pembacanya sesuai dengan desain yang sudah dibuat itu tadi Bapak Ibu. Kemudian penekanannya ada di mana begitu. Kalau di poster yang sebelah kiri tadi penekanannya tetap ke gambar orang menggunakan masker tadi. Menunjukkan di situ bahwa itu poster terkait dengan COVID-19, terkait dengan pencegahan COVID-19 gitu. Mungkin kalau poster tersebut gambarnya diubah dengan gambar yang lain, akhirnya nanti penekanannya berbeda Bapak Ibu. Atau kalau misalkan gambar tadi kita ganti dengan gambar
gambar virus mungkin, akhirnya orang-orang beranggapan bahwasanya ini bukan terkait dengan pencegahan COVID-19, tapi lebih kepada informasi terkait dengan COVID-19 itu sendiri gitu, bukan terkait pencegahannya. Nah, itu penekanannya kita harus menggunakan dengan gambar yang sesuai juga, Bapak Ibu. Selanjutnya irama, dan yang terakhir kesatuan atau unity, Bapak Ibu. Nah, untuk kesatuan atau unity ini terkait dengan sinkronisasi gitu atau penyesuaian. Kita harus menggunakan gambar-gambar yang sesuai dengan tema dari poster tersebut. Kalau Bapak Ibu menggunakan atau membuat poster dengan tema apa ya? Dengan tema COVID-19 tadi, tapi dengan gambar-gambar yang tidak mendukung atau misalkan gambar-gambar teknologi, teknik dan lain sebagainya kan nggak nyambung. Sehingga Bapak Ibu perlu menentukan gambar-gambar yang juga mendukung dari poster tersebut. Sehingga poster tersebut ada mengandung prinsip unity atau kesatuan itu tadi. Nggak sinkron kalau Bapak Ibu membuat sebuah poster dengan gambar yang tidak mendeskripsikan dari poster tersebut. Tidak mewakili dari tujuan poster tersebut. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk penjelasan terkait dengan poster, sederhananya memang seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya di sesi tanya jawab. Sekarang kita masuk ke dalam praktek Bapak Ibu. Dalam praktek pembuatan poster dengan AI, menggunakan AI di Canva. Sebelumnya di sini Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting malam hari ini, apakah Bapak Ibu sudah mempunyai atau sudah memiliki akun Canva begitu? Silakan Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom chat. Sudah. Ada yang belum mungkin Bapak Ibu? Sudah. Ini saya belum menemukan yang belum. Oh, ini ada dua. Ibu Hartati sama Ibu Reni Tazia. Belum. Samakah Canva pakai laptop dengan HP? Kurang lebih sama Bapak Ibu. Untuk penempatannya mungkin ada sedikit hal yang berbeda. Kalau fitur sama, cuman penempatannya yang mungkin berbeda Bapak Ibu. Ada yang belum ternyata. Ya beberapa ada yang belum, namun saya rasa dominasi memang sudah ada yang menggunakan Canva ya Bapak Ibu, ada yang sudah mempunyai akun Canva-nya itu sendiri. Oke Bapak Ibu, nanti kita praktekkan bagaimana mendaftar mungkin ya Bapak Ibu untuk yang belum pernah mempunyai akun Canva. Cara mendaftarnya pun sederhana sekali Bapak Ibu, nanti mudah untuk cara daftarnya. Sekarang kita fokus untuk Canva-nya terlebih dahulu untuk praktek pembuatan Canva dengan AI ini. Kalau malam Canva lembut banget. Sepertinya di saya aman-aman aja ya Bapak Ibu. Mungkin internetnya Bapak Ibu kalau malam sedikit terkendala seperti itu. Kita lanjutkan di sini Bapak Ibu. Saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama kali Bapak Ibu perlu kunjungi website Canva. Di sini kita praktekkan menggunakan website ya Bapak Ibu. Kita praktekkan menggunakan laptop atau komputer. Karena kebanyakan Bapak Ibu ya menggunakan ini. Nanti untuk praktek yang menggunakan HP kurang lebih sama Bapak Ibu. Mungkin tampilannya saja yang sedikit berbeda untuk fitur-fiturnya. Untuk fitur secara keseluruhan tetap sama isinya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu silahkan bisa kunjungi Canva terlebih dahulu. Oh ya, sesi malam hari ini silakan Bapak Ibu kalau ingin langsung praktek bisa, atau mungkin Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu juga tidak masalah Bapak Ibu. Karena nanti rekaman kegiatan ini, kegiatan malam hari ini juga akan kami bagikan melalui grup WA. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu perlu kunjungi website Canva di browsernya masing-masing. Bapak Ibu bisa gunakan Chrome, Mozilla, atau mungkin browser-browser yang lain yang mendukung. Namun saya sarankan Bapak Ibu gunakan Chrome ya. Di sini ada gambarnya yang sudah disiapkan. Bapak Ibu bisa gunakan Google Chrome. Kemudian Bapak Ibu buka di tab baru dan ketikkan canva.com. Canva.com ini Bapak Ibu. Setelah masuk akan seperti ini tampilannya. Tampilan beranda awal Canva akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa ubah bahasanya supaya
berubah ke bahasa Indonesia di pilihan your account, kemudian di sini language Bapak Ibu ya, bahasa. Bapak Ibu bisa ubah ke bahasa Indonesia jika Bapak Ibu tidak mengerti bahasa-bahasa yang sudah digunakan dalam bahasa Inggris yang biasanya langsung ter apa biasanya langsung teraplikasi di website Canva itu sendiri. Biasanya itu sesuai dengan Google Chrome-nya Bapak Ibu. Kalau Google Chrome-nya otomatis bahasa Indonesia, biasanya Canva-nya otomatis ke bahasa Indonesia. Tapi kalau Google Chrome-nya menggunakan bahasa Inggris, biasanya Canva-nya juga pakai bahasa Inggris. Nah, itu Bapak Ibu bisa ubah supaya menjadi bahasa Indonesia di bagian Your Account Bapak Ibu. Jadi di bawah di bawah logo foto profil kita Bapak Ibu, itu ada pilihan Your Account. Bapak Ibu bisa klik itu, kemudian pilih bahasanya bahasa Indonesia untuk mengubah ke bahasa Indonesia. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyimak terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita memilih gambar Bapak Ibu. Di sini dicontohkan kita mencari gambar di Google gambar di Google ya, langsung cari di Google motivasi belajar siswa di sekolah dan Bapak Ibu bisa pilih salah satu gambar yang mungkin menarik untuk dibuat poster. Kita akan gunakan AI dalam membuatkan posternya ini secara singkat. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu gambarnya, kemudian nanti gambar tersebut kita masukkan ke dalam Canva. Kita kembali lagi ke Canva, Bapak Ibu. Kalau pakai Guru Belajar ID bisakah? Bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum mendaftar Canva, Bapak Ibu bisa daftar Canva menggunakan email Belajar ID. Sebentar, saya kirimkan link pendaftaran untuk Canva pendidikan ya, Bapak Ibu, supaya mungkin Bapak Ibu yang belum mendaftar dan punya akun Belajar ID bisa mendaftar dan bisa verifikasi SK-nya supaya dapat akses Canva pendidikan, Bapak Ibu. Bentar. Saya kirimkan linknya ke grup ya, ke ke kolom chat Bapak Ibu ya. Untuk link pendaftarannya supaya Bapak Ibu yang pertama kali mendaftar bisa langsung mendaftarnya ke Canva Pendidikan. Nah, silakan Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar dan ingin mendaftar menggunakan akun Belajar ID atau email Belajar ID bisa langsung daftar melalui link yang saya bagikan di kolom chat dan Bapak Ibu nanti bisa verifikasi supaya akun Bapak Ibu menjadi akun Canva Pendidikan seperti pro gitu ya Bapak Ibu. Jadi akun tersebut bisa lebih banyak fiturnya dan tidak terbatas seperti akun Canva Pro. Itu untuk akun Canva Pendidikan. Silakan Bapak Ibu bisa gunakan untuk itu. Kita kembali ke pembahasan pembuatan poster dengan AI Canva Bapak Ibu. Setelah kita mengunduh gambar yang sudah kita cari tadi melalui Google, Bapak Ibu bisa import filenya, Bapak Ibu. Bisa unggah filenya atau upload filenya melalui di kolom ini create design atau buat desain kalau dalam bahasa Indonesianya, kemudian klik import file Bapak Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu bisa pilih gambar yang tadi, kemudian klik add to template Bapak Ibu. Setelah klik add to template, kemudian kita akan diarahkan ke halaman template-nya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Di sini ada beberapa template untuk YouTube thumbnail Bapak Ibu atau gambar kecil YouTube. Bapak Ibu bisa pilih salah satu yang mungkin menarik untuk kita buat begitu. Pilih salah satu, kemudian pilih yang customize this template Bapak Ibu ya. Otomatis nanti kita akan langsung membuat suatu desain dengan AI begitu, dengan bermodalkan gambar dari Google saja. Itu otomatis kita akan punya satu desain yang dibuat dari Canva AI, artificial intelligence-nya dari Canva itu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah punya satu desain
yang hanya berbekal dari gambar yang kita unduh dari Google saja. Tinggal di customisasi atau tinggal diganti-ganti katanya yang sesuai. Kemudian kita tinggal unduh. Cara unduhnya ya klik yang pojok kanan, share itu, kemudian klik download. Nah, seperti itu. Kemudian ada cara yang kedua menggunakan AI di Canva. Ini beberapa caranya ya Bapak Ibu. Tadi ada cara pertama dan kemudian ini juga ada cara kedua. Nanti kita praktekkan juga Bapak Ibu supaya lebih detail. Atau mungkin nanti Pak Noval akan paparkan lebih lanjut di pertemuan kedua dan ketiga. Yang penting untuk dasarnya Bapak Ibu sudah mengerti. Di sini saya sampaikan untuk prakteknya nanti bisa bersama dengan Pak Noval Bapak Ibu. Saya sampaikan dasar-dasarnya supaya di malam kedua dan malam ketiga Bapak Ibu tidak bingung lagi begitu. Nah, di sini Bapak Ibu yang tampilannya menggunakan website ya Bapak Ibu. Di bagian bawahnya home, itu Bapak Ibu ada Magic Studio. Ada tombol Magic Studio. Nah, Bapak Ibu bisa klik di pilihan tersebut, tombol tersebut Magic Studio. Nah, kemudian pilih yang Magic Design Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Kita ingin membuat desain sehingga yang kita pilih adalah Magic Design. Ini ada beberapa pilihan yang lain, Magic Design for Presentation, kemudian Magic Design for Video. Ada Magic Write juga Bapak Ibu. Nah, tapi untuk malam hari ini kita fokuskan ke Magic Design karena kita akan membuat poster pembelajaran gitu. Desain poster. Pilih yang Magic Design, kemudian klik yang Try Magic Design ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mencari juga di sini, mencari langsung di sini untuk poster-poster tertentu Bapak Ibu yang mungkin sudah ada sebelumnya. Nah, seperti ini yang akan muncul Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tinggal memilih salah satunya saja. Begitu Bapak Ibu. Itu gambaran singkat Bapak Ibu. Untuk mungkin Bapak Ibu yang tertinggal ya dari awal, Bapak Ibu bisa menyaksikan nanti di rekaman karena waktu kita juga terbatas Bapak Ibu ya. Bisa Magic Design, ini Magic Design bisa langsung try Magic Design nanti diarahkan ke masuk langsung ke desainnya atau Bapak Ibu bisa langsung dari awal setelah pilih Magic Studio, Bapak Ibu langsung bisa tuliskan di sini Bapak Ibu. Bentar saya tandai. Nah, Bapak Ibu bisa langsung tuliskan di sini poster terkait apa. Di sini Pak Nopal mencontohkan poster stop bullying gitu. Stop bully. Bisa diketikkan di situ, Bapak Ibu, kemudian klik enter saja. Klik enter akan muncul selanjutnya semua poster yang sudah ada yang berkaitan dengan tema tersebut, Bapak Ibu. Nah, munculnya akan seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih salah satu mana yang paling sesuai, yang desainnya Bapak Ibu senangi, Bapak Ibu suka desainnya seperti apa, pilih kemudian nanti tinggal diubah kata-katanya Bapak Ibu. Bisa disesuaikan, bisa ditambahkan logo sekolah, bisa ditambahkan kontak person, kemudian ditambahkan juga footernya Bapak Ibu. Atau media sosial dari instansinya Bapak Ibu sendiri. Nah, begitu cara singkatnya Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini saya rasa cukup sekian Bapak Ibu untuk materi terkait dengan poster pembelajaran secara desain, secara dasarnya begitu. Untuk prakteknya nanti Bapak Ibu akan lebih dipandu lebih lanjut oleh Pak Noval di malam kedua dan malam ketiga. Ini hanya dasarnya saja, saya sampaikan dasarnya saja karena mungkin nanti Pak Noval akan mengarahkan Bapak Ibu lebih lanjut ke pembuatan posternya atau pemanfaatan AI untuk pembuatan poster pembelajaran dengan Canva ini Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini saya rasa cukup untuk menyampaikan materinya. Kita bisa langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Namun sebelum itu saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Maulidi. Baik, terima kasih Mas Ficak atas pembukaan materi yang sangat luar biasa, di mana
Tadi Bapak Ibu dengan Mas Wicak sudah dipaparkan materi terkait dengan dasar-dasar dari poster dan juga terkait bagaimana pembuatan akun Canva bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Canva. Dan juga untuk terkait dengan praktek terkait dengan pembuatan poster dengan Canva menggunakan AI akan dijelaskan lebih detail besok pada malam kedua dan malam ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu diharapkan besok tetap hadir pada workshop virtual ini melalui Zoom meeting yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya dan juga Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal seperti tadi saya membaca ada yang suaranya tidak terdengar begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena workshop virtual pada malam hari ini kami rekam. Nanti rekamannya dibagikan kapan? Dibagikan maksimal besok pagi begitu ya Bapak Ibu. Karena nantinya rekaman pada Zoom meeting ini nanti akan kami eh, upload dulu di YouTube dan nantinya akan kami bagikan linknya di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Nah, baik Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya atau mungkin langsung bertanya di kolom chat. Begitu gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, yang mungkin kelewat-kelewat begitu nggih Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir, nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Nah, di sini ada Pak Abdullah begitu. Mas Wicak mungkin bisa diarahkan dari awal jika udah masuk Canva begitu. Mungkin dicontohkan dari awal Canva-nya gitu Mas Wicak. Baik Pak Abdullah. Tadi kita menggunakan dua cara ya Bapak Ibu. Kita gunakan foto yang sudah kita siapkan atau kita bisa gunakan langsung fitur match design dari Canva. Sebentar saya coba share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Bentar saya masuk dulu ke akun Canva saya. Saya share screen kembali Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi ada dua cara Bapak Ibu. Di cara pertama, Bapak Ibu bisa langsung gunakan di sini ada fitur studio ajaib kalau dalam bahasa Indonesianya. Atau Bapak Ibu bisa langsung upload dari foto ya Bapak Ibu. Foto yang sudah disiapkan, Bapak Ibu bisa cari dulu di Google motivasi belajar. Google gambar, Bapak Ibu bisa pilih salah satu gambar yang sesuai, bisa diunduh Bapak Ibu. Mas Wicak. Ini tampilan share screen-nya memang Canva Guru Inspiratif dan Siswa Interaktif saja atau share screen yang lain? Sebentar, sebentar. Saya stop dulu. Karena saya pakai dua, ini ya Bapak Ibu, pakai dua layar, jadi salah ke layar satunya. Sebentar Bapak Ibu. Nah ya, sudah terlihat Mbak ya? Sudah, sudah.
motivasi belajar siswa nggih, Mas Wicak. Ya, sekarang di Nah, Canva. ini Ya. saya lanjutkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa unduh salah satu gambar yang mungkin mendukung untuk pembuatan poster dengan AI-nya Canva, Bapak Ibu. Bisa disimpan terlebih dahulu, simpan gambar sebagai, atau disalin nanti Bapak Ibu. Saya taruh di sini saja. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa pakai fitur yang di sini buat desain atau klik desain tadi yang sudah saya jelaskan. Bisa langsung upload di sini, ukuran khusus atau langsung edit foto Bapak Ibu. Bisa langsung upload gambarnya sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia sepertinya tidak muncul fiturnya Bapak Ibu. Bentar, saya share. Oh iya, sebelum itu saya mungkin kasih sedikit informasi untuk penggantian bahasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengaturan akun. Nah, ini bahasa Bapak Ibu. Kalau masih Bapak Ibu gunakan bahasa bahasa Inggris atau ya bahasa yang lain, Bapak Ibu bisa di sini kalau bahasa Inggris language ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ganti ke bahasa Indonesia. Bahasa Jawa juga ada Bapak Ibu. Tapi mungkin tidak terlalu terpengaruh ya bahasa Indonesia biasanya. Silakan Bapak Ibu bisa customisasi sendiri untuk itu. Nah, untuk yang bahasa Indonesia sepertinya di sini fiturnya untuk langsung upload gambar tidak lagi muncul ya Bapak Ibu. Bisa langsung sini aja Bapak Ibu. Di awal, di setelah canva.com, Pak Abdullah tadi tanya seperti itu, bisa langsung klik Studio Ajaib. Atau dalam bahasa Inggrisnya tadi, Magic Design ya Bapak Ibu ya. Magic Studio. Klik di sini Bapak Ibu. Kalau pertama kali mencoba akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Coba animasi ajaib dan lain sebagainya. Ini saya baru pertama kali mengakses untuk desain ajaibnya sehingga tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu juga akan sama seperti ini. Kita akan membuat untuk desain ajaibnya bisa langsung mencari di sini Bapak Ibu dengan fitur dari studio ajaibnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung cari poster poster bullying gitu ya. Seperti yang sudah dicontohkan Pak Novel tadi, poster bullying. Nah, Bapak Ibu bisa pilih salah satu, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal edit-edit saja. Di dalamnya juga ada fitur AI-nya, supaya Bapak Ibu bisa gunakan bagusnya bagaimana. Dan untuk lebih dalamnya nanti akan disampaikan oleh Pak Noval. Yang penting dari awal tadi Bapak Ibu dari mengakses canva.com, Bapak Ibu langsung bisa ketikkan di sini poster yang ingin dicari Bapak Ibu. Kemudian yang ingin dibuat dengan template-template yang tersedia, tinggal nanti Bapak Ibu ubah-ubah saja kata-katanya sesuaikan dengan yang diinginkan gitu Bapak Ibu. Begitu Pak Abdullah. Baik, begitu Pak Abdullah terkait dengan pertanyaannya yang ada di meeting chat, begitu semoga terjawab pertanyaannya begitu nggih, Pak Abdullah. Dan di sini ada juga pertanyaan Ibu dari Ibu Rahmatia begitu nggih, Mas Wicak. Cara yang pertama terlihat di pojok daftar, apakah harus daftar dulu terkait dengan Canva? Oh iya Bapak Ibu, untuk semua fiturnya Bapak Ibu harusnya memang daftar terlebih dahulu. Namun sepertinya ini ada beberapa keterbatasan di akun saya mungkin Bapak Ibu ya. Untuk fitur yang pertama dari buat desain kemudian langsung di bawahnya kita bisa upload gambar, itu sepertinya sudah berpindah fiturnya, sudah berpindah tempat untuk mengaksesnya Bapak Ibu. Sehingga sudah tidak bisa langsung ke situ. Kita harus pakai cara yang lain mungkin Bapak Ibu. Biasanya ada update dari Canva itu berubah penempatan fiturnya, sehingga perlu kita update beberapa waktu gitu supaya tidak tertinggal. Sebenarnya tetap ada,
saya tetap ada terkait fiturnya, namun biasanya dipindah ke lokasi-lokasi tertentu, mungkin ya karena update itu Bapak Ibu. Kalau untuk desainnya semuanya, cara pertama maupun cara kedua, Bapak Ibu tentunya harus mendaftar terlebih dahulu. Mendaftar ke Canva terlebih dahulu. Entah itu menggunakan akun email pribadi atau menggunakan email belajar ID Bapak Ibu. Nah, kalau email belajar ID, saya sarankan menggunakan link yang sudah saya share tadi, supaya Bapak Ibu bisa langsung untuk registrasi ke Canva Pendidikan. Supaya bisa menggunakan fitur-fitur Canva Pendidikan yang pro, begitu Bapak Ibu. Bukan akun yang biasa. Begitu Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang bertanya kembali bisa raise hand ataupun langsung bertanya di kolom chat begitu nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terkait dengan Canva, Bapak Ibu bisa menggunakan akun pribadi ataupun akun Belajar ID dan biasanya kalau menggunakan akun Belajar ID itu banyak sekali eh, elemen-elemen yang gratis begitu ya Pak, berbeda dengan akun pribadi yang biasanya harus membeli menggunakan secara premium begitu di Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu adalah pengajar begitu di Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun belajar ID dari Canva dengan sebaik mungkin begitu di Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Tintin begitu nggih. Mas Icak yaitu Pak, apa bedanya jika membuat poster dari Canva langsung pilih yang poster dengan tema yang kita inginkan dengan pembuatan poster dengan AI. Begitu Mas Richard. Baik Bapak Ibu. Untuk pertanyaan Bu Titin, sebenarnya ini akan dijelaskan di pertemuan kedua dan ketiga Bapak Ibu, karena ini sudah masuk ke dalam ranahnya AI-nya begitu. Saya tadi hanya menggunakan beberapa fitur untuk spoiler saja, bahkan uh, ada beberapa bagian itu sepertinya sengaja di-cut gitu sama Pak Noval supaya nanti Pak Noval bisa lebih jelaskan gitu. Untuk bedanya sebenarnya pada poinnya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan membuat langsung ya Bapak Ibu, kita harus menyusun sendiri-sendiri apa namanya layoutnya seperti apa, kemudian kita harus memilih sendiri gambar-gambarnya, kita tempatkan bagaimana dan ya menentukan fontnya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan AI-nya, sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan eh, perintah saja. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ketikkan seperti poster yang berwarna ini dan mungkin komposisinya ini, tujuannya ini dan lain sebagainya. Kemudian nanti di-generate oleh AI-nya dari Canva, langsung otomatis membuat sebuah poster. Dan kita tentunya perlu sesuaikan beberapa hal, mungkin warnanya nggak cocok dan lain sebagainya. Tinggal seperti itu. Itu bedanya Bapak Ibu. Namun untuk prakteknya nanti bisa langsung ke Pak Nopal. Jadi bukan di pertemuan pertama ini Bapak. Itu hanya saya kasih gambaran saja untuk perbedaan spesifiknya seperti apa. Baik, terima kasih Mas Wicak. Jadi Bapak Ibu banyak sekali hal-hal yang masih disimpan terkait dengan pembuatan poster dengan Canva bantu AI ini sehingga Bapak Ibu diharapkan besok dan juga lusa tetap semangat untuk bergabung dengan kami kembali di workshop virtual yaitu tiap pukul 19 dan waktu Indonesia Barat. Jadi terus semangat terus nih Bapak Ibu. Dan di sini juga ada lagi Pak Mas Wicak pertanyaan dari Bapak Prastowo, yaitu bagaimana cara beralih dari akun pribadi ke akun belajar ID? Apakah tinggal hapus dan masuk lagi? Begitu Mas Icak. Baik, kalau ini langsung saya praktekkan Bapak Ibu ya. Silahkan Mas Icak. Nah, untuk beralih ke akun pribadi ke akun pendidikan Bapak Ibu bisa langsung akses di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini Bapak Ibu ada di sini ada akunnya Bapak Ibu. Kalau di pribadi akan seperti ini. Ini Canva pribadi biasanya ada pop-up seperti ini, uji coba untuk coba Canva Pro secara gratis 30 hari begitu ya. Kemudian ada logo apa namanya logo mahkotanya di sini menandakan bahwa logo mahkota yang masih hidup menandakan bahwa akun kita masih akun pribadi atau bukan akun pro begitu, sehingga banyak fitur yang terbatas.
untuk beralih ke akun pendidikan, Bapak Ibu pilih klik di sini, klik langsung di sini, kemudian pilih tim pendidikannya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang gratis, gratis, gratis. Nih, di sini saya sudah pernah bergabung beberapa tim yang awalnya pro ya Bapak Ibu, kemudian sudah habis masa berlakunya sehingga saya beberapa kali beli, kemudian baru masuk ke Canva Pendidikan, Bapak Ibu, baru punya Canva Pendidikan ini, masuk timnya Canva Pendidikan. Nah, di sini bedanya Bapak Ibu, kan ada yang tulisannya gratis, ada yang tulisannya pendidikan. Bapak Ibu pilih yang pendidikan. Nah, di sini sudah ada fitur lengkapnya, ada studio ajaib, dan sudah tidak ada lagi logo mahkotanya, Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi. Ini sudah menunjukkan bahwa akun ini sudah bisa mengakses semua fitur-fitur pro dari Canva itu sendiri. Begitu, Mbak Maulidi. Baik, eh, Mas Witek ini mungkin sekali lagi bisa dicontohkan terkait dengan bagaimana merubah bahasanya tadi yang ke bahasa Indonesia, Mas Witek. Sepertinya Bu Nurlina terlewat ini, Mas Witek. Baik-baik. Saya share screen lagi. Untuk mengubah bahasa ya, Bapak Ibu. Untuk mengubah bahasa, Bapak Ibu perlu masuk ke dalam pengaturan akun, Bapak Ibu. Pengaturan akun itu ada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ada di sebelah kanan terlebih dahulu. Bapak Ibu klik logo gambarnya, gambar atau foto profilnya, Bapak Ibu. Kemudian klik pengaturan akun atau setting biasanya tulisannya kalau dalam bahasa Inggris ya. Ini saya coba ke bahasa Inggris kan aja ya. Mungkin Bapak Ibu yang dalam bahasa Inggris kebingungan. Saya ubah ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Di pojok kanan atas, Bapak Ibu pilih account setting, setting Bapak Ibu, account setting. Di sini Bapak Ibu pilih sebelum masuk ke aturan bahasanya. Setelah masuk account setting, setting akan seperti ini munculnya. Di sini ada nama, email, kemudian ya beberapa hal-hal yang lain. Bapak Ibu pilih yang language ini atau bahasa. Kan masih Inggris ini Bapak Ibu, masih bahasa Inggris, kita bisa gantikan dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu ke atas ya cari bahasa Indonesia ya, bukan Indonesia aja. Kalau ke bawah tidak nemu, tidak akan menemukan Indonesia aja. Di atas untuk bahasa Indonesia. Ada beberapa bahasa ini yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Silakan Bapak Ibu bisa coba-coba juga kalau mau bahasa Sunda ya silakan, bahasa Jawa silakan. Yang penting Bapak Ibu mengerti bahasa Indonesia ya di sini. Nanti otomatis refresh sendiri ya Bapak Ibu dan otomatis pindah ke bahasa Indonesia. Begitu Mbak Muliti, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Wicak. Semoga penjelasan dari Mas Wicak ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Nurina dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain yang mungkin sekarang sedang langsung mempraktekkan apa yang disampaikan Mas Wicak. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali atau mungkin bisa aktifkan fitur raise hand-nya atau bertanya di kolom chat begitu Bapak Ibu. Mungkin Silakan Bapak Ibu. bapak-bapaknya juga yang sedikit ya Bapak Ibu, yang bertanya sepertinya menantikan pertandingan Indonesia juga ini. Acara U17 apa nih, Mas? Ya, Piala Dunia U17 itu. Oh, iya. Ini Pak Prasetyo. Ya itu sudah ada tombol studio ajaibnya ya Bapak Ibu. Saya bantu share screen juga supaya Bapak Ibu yang lain yang tidak mengunduh gambarnya bisa melihat. Saya share screen dulu Mbak Mauli. Oke, silakan, Mas. Ini gambar yang di-share sama Pak Prastowo. Nah, untuk tampilan mobile atau tampilan di HP Bapak Ibu, di sini ada studio ajaib. Nah, Bapak Ibu bisa akses dari situ untuk mengakses AI-nya. Untuk lebih lanjutnya bagaimana penggunaannya, itu akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Pak Noval di pertemuan kedua dan ketiga besok, Bapak Ibu. Begitu ya, Oke. Bapak Ibu. Mungkin ini sekalian Mas Wicak, ada Ibu Khotimah minta sekali lagi diulang nih untuk mengubah akun pribadi menjadi akun pro. Tertinggal lagi di Ibu Khotimah. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang lain yang tertinggal. Bisa Mas Wicak
sekali lagi begitu nggih Mas Wicak. Baik, sebelum Bapak Ibu mengetahui cara berpindah, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah pernah bergabung ke Canva Pro Education atau Canva Pendidikan, atau Bapak Ibu sudah mendaftar gitu. Karena tidak semua yang mendaftar itu otomatis terverifikasi. Ada yang mungkin beberapa hari baru terverifikasi, mungkin ada yang gagal verifikasi, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Namun dalam beberapa kasus yang saya temui, rata-rata yang menggunakan akun Belajar ID itu kebanyakan diterima pendaftarannya untuk Canva Pro Education itu. Sehingga Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar, silakan mendaftar terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu belum mendaftar dan belum pernah tergabung dalam tim yang pro edukasi, otomatis tidak akan muncul di akun pribadinya untuk beralih ke akun yang lain. Karena beralih ke akun atau ke tim edukasi yang lain. Karena memang tidak ada. Karena tidak pernah bergabung atau tidak pernah mendaftar akun Canva Pro Education itu sendiri. Saya contohkan sekali lagi, Bapak Ibu, untuk beralih dari akun pribadi ke akun yang pendidikan begitu Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu akses dulu dari canva.com. Di berandanya, tampilan beranda di sini, di atasnya di sini pojok kiri atas Bapak Ibu. Di pojok kiri atas itu Bapak Ibu tinggal klik saja. Kalau Bapak Ibu masih berada di akun pribadi, munculnya akan seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah mendaftarkan Pak Pro Edukasi atau mungkin Bapak Ibu belum pernah bergabung dalam tim Canva Pro Edukasi, otomatis di bawahnya ini tidak ada pilihan lagi Bapak Ibu. Kosong, tidak ada pilihan untuk beralih ke tim lain. Namun jika Bapak Ibu pernah mengikuti atau pernah join di tim yang pro atau tim edukasi pendidikan, Canva pendidikan, akan muncul di sini. Dan Bapak Ibu tinggal klik salah satu timnya yang sesuai yang ingin beralih. Kalau saya ingin beralih ke Canva pendidikan, tim Canva pendidikan, ya saya klik yang Canva pendidikan ini. Ada tulisan kecil pendidikan di bawah judulnya begitu, di bawah judul timnya. Namun ini semua tidak akan berlaku jika Bapak Ibu belum pernah mendaftar Canva pendidikan atau belum pernah diterima sebagai pendaftar akun Canva pendidikan, atau Bapak Ibu belum pernah tergabung dalam tim Canva pendidikan manapun. Sehingga di sini masih kosong semuanya, yang ada hanya yang pribadi saja. Begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Baik, Bapak Ibu bertanya, kok saya tidak ada? Ya karena memang belum pernah bergabung. Gitu. Begitu Mbak Maulidi. baik, terima kasih Mas Wicak. Ini mungkin sekali lagi gitu ya Bapak Mas Wicak terkait dengan pertanyaan dari Ibu Muriani, yaitu apa beda akun pro dan akun pro education? Maksudnya beda fiturnya begitu Mas Wicak. Untuk Canva Pro Edukasi, Bapak Ibu, itu sebenarnya sama seperti akun Canva Pro biasa, di mana Bapak Ibu bisa mengakses fitur-fitur yang sebelumnya terbatas, terutama terkait dengan gambar-gambar yang disediakan oleh gambar-gambar atau template-template yang disediakan oleh Canva itu sendiri. Nah, kalau saya contohkan di awal tadi, ketika kita mencari template poster pembelajaran atau template poster stop bullying gitu Bapak Ibu, itu semuanya bisa kita pilih kalau untuk Canva Pro Edukasi atau Canva Pro gitu, Canva pendidikan. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun pribadi yang belum pro, belum belum masuk dalam akun Canva pendidikan, otomatis nanti di beberapa posternya itu ada yang tersemat logo apa namanya, logo Mahkota. mahkota crown gitu. Jadi itu akan terbatas, Bapak Ibu tidak bisa akses, tidak bisa edit di template poster tersebut. Kalau ada logo mahkotanya gitu Bapak Ibu. Nah, itu perbedaan mencolok dari Canva yang biasa, akun biasa, pribadi atau dengan Canva yang akun pro atau edukasi gitu. Fitur-fiturnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wicak. Dan mungkin ini pertanyaan dari Ibu Muriani, yaitu adalah pertanyaan yang terakhir untuk malam ini, begitu nggih Mas Wicak.
Dan juga Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan bahwasannya Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang mungkin saat ini terkendala sinyal yang di mana Bapak Ibu sering keluar masuk Zoom. Nantinya terkait dengan pertemuan pada malam hari ini kami rekam begitu ya Bapak Ibu, dan rekamannya akan kami bagikan di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Jadi mohon ditunggu Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu kami ingatkan kembali juga bahwasannya besok pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan ada pertemuan secara virtual kembali, yaitu dengan Bapak Novel begitu nggih Mas Wicak, dan tentunya akan langsung mempraktekkan apa yang sudah teori-teori yang sudah disampaikan oleh Mas Wicak pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa menyimak kembali rekaman pada malam hari ini nantinya agar besok ketika praktek semakin pro begitu nih Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti workshop virtual pada malam hari ini begitu Bapak Ibu, dan untuk malam-malam selanjutnya. Mas Icak, terima kasih untuk malam hari ini sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa dan juga menjawab segala pertanyaan dari Bapak Ibu. Begitu nggih Mas Icak, kami ucapkan terima kasih, dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga semangatnya tetap ada sampai hari akhir workshop virtual pembuatan poster pembelajaran dengan Canva berbantuan AI. Dan untuk malam hari ini kita cukupkan. Sebelumnya mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita dapat menyelesaikan uh, meeting ini yaitu dengan lancar begitu Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Wicak dan juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya memohon maaf apabila ada salah kata begitu di Bapak Ibu. Semoga besok Bapak Ibu bisa hadir kembali di workshop virtual langsung untuk pertemuan kedua begitu Bapak Ibu. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.